al-fallahu al-fallahu sayyidul biladi wa maribuhu al-haqiqi. Petani itu adalah tuannya negeri, dan hakikatnya raja itu adalah petani. Saking mulianya profesi tani. Ya. Mbah-mbah kita dulu, apalagi orang Jawa, kenapa kok sawah tanahnya wong-wong, omahnya gede-gede, kerjanya apa? PNS. Apa? Petani rata-rata. Sekarang aja Pak, petani itu di kapitalisme, dia kena sistem kapitalis. Benih harus beli, dulu enggak. Makanya kaya orang dulu kalau udah tani dan bangga, sawahmu piro ngomongnya, biasanya kayak gitu. Kalau orang Jawa, kalau Sumatera itu kebun, kebun kopi, kebun karet, kebun apa lagi? Sekarang Pak, sawit itu Pak, dulu jarang. Cengkeh, terus pala, apa lagi? Oh iya. Orang Aceh itu. Di sana itu kayak daun salam. Kayak daun salam. Masak sekilo pakai 2 lembar. Pakai daging 1 kilo, daunnya 1 kilo, mabuk lagi. Sana kayak daun salam kalau di sini Pak. Keutamaan dari menanam sesuatu atau bertani itu adalah memiliki faedahnya sendiri, memiliki keutamaannya sendiri. Makanya sunnahnya kita itu menanam tanam. Banyak tanaman yang di rumah. Paling tidak kita menanam untuk diri kita sendiri, cabai, ya. Apalagi terong, kelapa jarang. Jangan apa pepaya kan apa ya, mangga paling banyak di perumahan ini. Yang paling banyak orang menanam itu mangga biasanya. Kalau bentar lagi musim ini udah pada berbunga ya. Sama di rumah saya juga berbunga ya. Kalau udah musim itu jatuh tuh. Wa ana min al-a'mal allati la yanqatu fiha as-sawab bi motivali. Dikarenakan menanam sesuatu itu pahalanya tidak akan putus sampai meninggal orangnya, selama ada manfaatnya terus. Misalnya menanam pohon mangga, itu kan besarnya berpuluh-puluh tahun, 15 tahun baru bisa tinggi. Nah, selama proses pembuahan itu kadang-kadang ada orang yang nyolong, mangganya pagi duanya, nah kecil itu, mangga. Ada kadang-kadang sodor mampir, biasanya gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang minta, baik itu minta ngomong atau tidak ngomong. Ada minta sendiri, jawab sendiri. Pagi minta ya ambil aja dari biasanya. Ustaz pengalaman sekali. Ya kalau Ustaznya pernah nakal kayak gitu. Beli karena masih SD masih Karsen dulu kalau di tempat kami. Kalau di Sumatera buat seri namanya. Kalau di sana di sini Karsen. Itu punya mbak kita itu gede-gede. Yai minta yai ambil aja, ambil cucunya yang nyolong. Itu apabila manusia orang yang milik yang menanam tanaman itu sudah meninggal, tapi buahnya masih dimanfaatkan, dimakan manusia,
atau dimakan oleh hewan, maka ada beberapa sedekah. Dalam catatan satu tadi, apabila ia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak yang punya pohon-pohon itu jangan suka melahirkan orang yang nolong juga. Enggak selama di dunia, itu masa gara-gara apa mangga satu buah jadi ikan mana orang diambil hilang sudah, mudah-mudahan nanti diganti sama Allah dengan pahala yang lebih besar. Enak seperti itu. Mangga satu aja kadang sampai nggak terkurang anak cucu kadang ada seperti itu. Pokoknya kamu jangan sampai bergaul dengan orang itu, keluarga sana. Apa? Suka nyuruh mangga. Oh, gara-gara mangga itu. Mangga itu kalau kita banyak, kalau kita bingung itu, kadang ada bakul yang datang bawa obrol. Pak, tangan kok ya, tak borong. Iya mas, 200 semuanya. Gini aja mas, sampai tak bayar 200 ambil semuanya. Tak bagikan tetangga-tetangga. Enak sekali 200. Banyaknya kayak gini. Kadang jadi tak berkah juga, diberikan barang apa bersabar. Biasanya kita nanam itu niatkan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Kita itu memberikan gratis pada orang-orang. Gak apa-apa dia ambil ini, ambil. Berpikir secara hakikat ya tadi ini yang harus dia ngomong. Ujung-ujungnya biar kita tumpul lah ya. Kita dari pulau kita kan harus berpikir seperti itu terkadang. Makanya kita cuma wasilah untuk menanam. Kayak jangan punya apa-apa yang merasa memiliki, biar nggak sakit hati. Titipan sebenarnya. Ini kalau dimakan sama kelelawar, dimakan sama angkrang, dimakan sama codot gak bersayap, banyak ya udah ikhlaskan saja biar dapat pahala. Tapi niat kita itu biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala sedekah. Biasanya kalau kita menanam dengan ikhlas itu biar manfaat sama orang lain, hasilnya beda, bagus biasanya hasilnya. Ranum banyak, semutnya banyak, semut di pohon. Tanaman itu kalau semutnya banyak di pohon itu tandanya buahnya bagus, nggak ada ulat di sana. Jadi ulat-ulatnya itu dimakan semut itu. Jangan disemproti semutnya pak. Ini hadis terkait ini. Yang ke-20 ini satu lagi betul. 1 menit lagi misalnya. Al-Ishrun 20 anhu qala, masih dari Jabir. Qala arada Banu Salimah ayat takilu qurbal masjid wa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kabilah yang bernama Bani Salimah ayat takilu qurbal masjid, ingin pindah rumah dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, dan Rasulullah bersabda kepada mereka, Bani Salimah ini, innahu qad balagha min annakum turiduna antan takilu qurbal masjid. Aku mendengar sebuah kabar bahwasanya kalian ingin pindah dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, faqaratna dzalika. Kata Bani Salimah itu, benar ya Rasulullah, kami ingin pindah dekat masjid. Faqala, Rasulullah bersabda kepada mereka, Bani Salimah, diarukum tuktabu azarukum, diarukum tuktabu azarukum. Intinya
Isinya begini, wahai Bani Salimah, tempat tinggal kalian itu tuktabu asarukum, istilahnya dituliskan sebagaimana pahala kalian. Secara ringkas, biar nggak terlalu bulat, ada kabilah Bani Salimah ini karena jauh rumahnya dari masjid dan pengen dekat masjid, biar gampang pergi ke masjid, ingin pindah ke dekat masjid. Terdengar oleh Rasulullah kabar tersebut. Akhirnya beliau berkata kepada Bani Salimah, jangan pindah, karena jauhnya makin jauh rumah kalian itu makin banyak pahalanya untuk masjid. Ini apa Pak artinya di sini? Apa dalam hadis itu? Annal ajra al qadri ma yudiru al mukallaf min judi yahtaju ilaihi amal duna ayatakallaf ziyadatu al judi atau tahqiqah. Bahwasannya sebuah ajr, sebuah balasan, sebuah pahala itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari orang yang dibebani mukallaf, dibebani hukum syar'i. Misalnya, makin jauh orang ke masjid, dia yang berusaha untuk masjid, dia makin banyak pahala, Karena dulu masjid itu cuma sedikit, sekarang masjid banyak. Terkadang yang tinggal sebelah masjid tidak pernah ke masjid, seperti itu. Terkadang juga masjidnya juga mengganggu masyarakat. Dalam artian apa Pak? Sekarang dalam marketing properti itu, rumah dan masjid itu harganya murah, harganya turun. Karena kenapa? Berisik, biasa, komat. Dan di pengajian seperti ini pakai suara luar, ini pakai suara dalam ya. Karena pakai suara luar, tidak semuanya orang ini mendengarkan. Nanti habis subuh tadarus pakai suara luar. Ya kalau suaranya bagus, hancur semuanya, didengarkan pada orang. Tajwidnya mana, bacaannya mana, dalilnya apa? Syiar katanya. Oke. Kalau ada yang pakai ya walaupun MP3 kalau dia bikin bising orang itu sebenarnya itu sudah udah mengganggu. Apalagi sama mereka. Gegar semuanya Pak. Rumah kami kan pinggir jalan pas di Spartan. Kalau lewat Agustusan bentar lagi. Gegar semuanya. Ini apa sih? Tahun kemarin. Ini apa? Kita lihat ya apa? Joget-joget ini itu. Ada Pak pengharamnya. Syukur saya makan. Muhammadiyah akan mengeluarkan fatwa haram. Orang Muhammadiyah mana ada yang suka gitu-gitu? Pengen musik dia pakai headset. Zaman sekarang kan sudah modern Pak. Mau dengarkan apapun ya dengarkan sendiri lah. Pakai headset. Dipol-polin suaranya pakai headset. Tuli sendiri. Jangan aja orang tuli. Tuli aja orang, jantungan aja orang gimana? Seperti itu. Oke, di sini fadilah seseorang kalau rumahnya jauh dari masjid adalah pahalanya lebih banyak. Panjenengan rumahnya mana Pak? Di Simo. Jauh di Simo. Bukan jalan kaki pulau Pak. Sekolah nih lebih banyak. Sekolahnya. Itu kalau dinilai domisili loh ya. Kalau dinilai pulau saya lebih jauh gitu. Nah ibunya itu dari Medan itu lebih jauh pula. Pahalanya lebih banyak. Asal satu syaratnya itu untuk ibadah.
untuk ke masjid. Karena ada kaidah fikih itu ar-rukhsatu la tunatu bil maksiyah. Namanya ar-rukhsah itu tidak diperkenankan untuk orang yang berbuat maksiat. Misalnya orang mendapatkan pahala pahala safar itu dikarenakan dia tujuannya ibadah. Misalnya boleh untuk